Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah di pagi yang cerah ini masih sekitar jam setengah 6 pagi, tapi cuacanya udah terang banget. Di video kali ini aku mau ngajak teman-teman untuk belanja dulu sambil jalan santai pagi hari. Jadi ya udah, sekarang aku mau ngajakin teman-teman untuk belanja dulu. Oke, di sini pertama aku naksir banget lihat udang. Ini udangnya fresh, seger-seger banget. Aku beli setengah kilo, harganya 35.000. Lanjut, ini aku mau belanja ayam. Tapi berhubung di sini aku nggak bawa motor dan kebetulan belanja ayamnya itu lumayan banyak, sekitar 6 kilo. Jadi kalau ditenteng sambil jalan kaki kan berat ya. Jadi nanti biar suami aku yang ngambil aja. Lanjut, sekarang kita belanja untuk tahu tempe. Oke, video belanja-belanjanya cukup segini aja karena ini udah terik panas banget teman-teman. Padahal ini baru setengah 7 kurang ya. Jadi ya udah, ini kita lanjut sampai di rumah aja. Kebetulan ini aku udah selesai mandi dulu tadi ya. Jadi pulang dari pasar aku mandi lagi karena gerah. Dan sekarang kita lanjut unboxing belanjaan sayuran ini. Kebetulan aku ada pesanan nasi box nih teman-teman. Nah, sebetulnya pesanan nasi boxnya itu besok, tapi nggak mungkin kalau aku belanja di hari yang sama ya, karena bakalan pak-pikpok, apalagi masak sambil dikontenin dengan 4 menu. Jadi biasanya aku belanja prepare di 1 hari sebelumnya. Nah, ini dia ayamnya udah aku cuci bersih, total ada 6 kilo. Untuk harga ayam sekarang itu per kilonya 42.000 dan 1 kilo aku potong jadi 8. Lanjut, ini adalah bumbu-bumbu untuk ngungkep ayam bakar. Jadi yang mana kalau ayam bakar aku nggak ketinggalan sama air asam jawa. Fungsi dari air asam jawa supaya apa? Biar nanti ayam bakar kita itu nggak mudah hancur. Karena dari proses ungkep nanti masih diungkep lama kan, terus masih ada proses pembakaran. Jadi fungsinya asam jawa itu supaya ayam kita tidak hancur. Nah, seperti biasa untuk bumbu ungkepnya aku udah tulis semuanya di kolom deskripsi. Teman-teman monggo silahkan dicek aja. Dan aku berharap ya teman-teman itu nggak bosen nontonin video nasi box yang isinya ayam bakar terus. Karena emang ini jadi salah satu menu best sellernya di cateringan aku, yaitu ayam bakar ini teman-teman. Jadi nggak apa-apa lah ya, biar teman-teman juga sampai ngelotok gitu ya, resepnya jadi sampai hafal. Oke, ini bumbunya kita tumis sebentar, terus dikasih tambah semua bahan-bahan yang udah aku cantumin di deskripsi. Kalau udah kayak gini baru kita masukin untuk ayamnya. Nah, sekarang aku udah nemuin kecap yang warnanya cantik, pengganti kecap Bango karena Bango udah diboikot ya. Jadi aku udah nemuin kecap yang warna itu nanti bikin cantik ya, tapi nggak bikin glowing sih. Dia tuh warnanya hitam tapi nggak glowing, yaitu kecap sedap. Jadi alternatifnya supaya lebih glowing, tadi aku kasih tambah kecap Siwalan, andalan aku dari kampung halaman. Jadi dia warnanya hitam dan glowing kalau kita kombinasiin dua kecap itu. Oke, jadi seperti ini. Kalau ciri khas ayam bakarku itu adalah diungkep pakai bumbu kecap seperti ini. Nah, untuk air ungkepannya ini jangan dibuang. Teman-teman bisa disimpan di dalam kulkas untuk ngungkep ayam lagi, atau untuk bakar tahu tempe juga ini enak banget. Oke, ayamnya udah selesai ya kita ungkep. Aku sisihin dulu karena masih panas. Sekarang aku mau proses pembuatan sambal. Kali ini aku mau bikin sambal terasi tomat, yang mana bahan perbumbuannya ini wajib kita goreng dulu supaya enak dan tidak mudah basi. Jadi kita gorengnya terpisah, bawang merah dulu, bawang putih, lanjut digoreng cabenya. Karena cabai itu rawan meledak-meledak, jadi ditutup aja ya teman-teman. Untuk pemakaian cabenya sendiri di sini aku mix antara cabai jablay, cabai rawit hijau, juga cabai merah keriting. Lanjut yang terakhir tinggal kita goreng tomatnya aja. Nah, kurang lebih seperti ini, dan ini yang bikin enak teman-teman. Terasi, kalau aku lebih suka terasinya itu dibakar kayak gini. Jadi dia tuh aromanya bener-bener keluar enak pokoknya. Untuk terasi ini aku pakai terasi oleh-oleh dari teman aku dari Bangka Belitung. Hai warga Bangka Belitung, asli terasinya enak banget. Kalau teman-teman ada yang minta Mbak spill dong terasinya, mohon maaf aku juga nggak tahu merek terasinya ini apa, karena dia hanya dibungkus pakai plastik putih bening aja.
Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk sambelnya. Aku pakai chopper aja, jadi dia itu nggak terlalu halus. Untuk teksturnya masih setengah kasar seperti ini. Lanjut, untuk sambelnya sekarang bakal kita goreng. Sebetulnya sih ini tanpa digoreng pun udah enak. Cuma karena ini untuk nasi bok dan supaya tidak mudah basi, sekarang bakal kita goreng dulu. Jangan lupa dikasih seasoning seperti garam, penyedap rasa, dan aku kasih gula merah. Jadi rasanya itu legit ya teman-teman. Nggak tahu kenapa, kayaknya kalau orang Jawa tuh keseringannya masak dikasih gula merah. Oke, ini dia sambal terasi tomat aku udah matang. Ini seger banget, ini wanginya enak, pedasnya juga nampol karena cabenya aku mix ya teman-teman. Lanjut, sekarang kita ke menu yang ketiga. Di sini kita masak capcay. Jadi semua isian nasi bok itu sesuai request customer ya teman-teman. Untuk capcaynya aku ada putren, ada kembang kol, dan aku juga kasih di sini ada sawi. Next aku kasih wortel yang udah aku iris, dan juga ada jamur kuping. Nah, dan ini yang gak boleh di skip, yang bikin wangi adalah bawang bombay. Terakhir kasih irisan daun bawang seledri. Untuk bumbu capcaynya seperti biasa, ini aku pakai bawang putih, kemiri, dan juga lada. Biasanya aku pakai lada butiran, tapi karena stokku habis, jadi ya udah untuk ladanya aku ganti pakai lada bubuk aja. Sebetulnya kalau teman-teman punya ebi, ini bisa ditambahin ebi terus diulek bareng sama bumbu, itu nanti capcaynya wangi banget. Bumbunya udah halus, sekarang yang pertama kita tumis adalah bawang bombay. Kalau bumbunya udah wangi, udah agak setengah layu, baru dimasukin bumbu halusnya. Usahakan masaknya pakai api kecil aja supaya nanti bumbunya itu nggak bau gosong ya teman-teman. Jadi bumbunya matang tapi nggak bau gosong. Selanjutnya baru kita masukin putren, masukin juga wortel plus kembang kol. Nah, kalau ada yang bertanya, Mbak kok kembang kolnya itu dikasih ijo-ijo ya, daunnya di bawah? Iya, nggak apa-apa. Itu bisa dimakan enak teman-teman. Batang dari kembang kol juga itu bisa dimakan. Jadi teman-teman tinggal kupas sampai agak dalam. Nanti dalamnya itu dia empuk ya kalau udah dimasak. Kalau ketiga bahan ini udah agak lunak, kita masukin jamur kuping sama sawinya. Lanjut, sekarang bakal kita kasih seasoning. Seperti biasa kita kasih garam, gula pasir, penyedap rasa, dan juga lada bubuk. Nah, ini yang bikin enak dan bikin wangi, kita kasih sedikit minyak wijen plus saus tiram. Ini saus tiramku udah detik-detik penghabisan, udah habis ya kalau dikasih air. Jadi biasanya kalau udah mau habis gitu aku kocokin pakai air teman-teman, karena kan harganya lumayan ya. Oke, ini terakhir kita kasih masuk untuk daun bawangnya. Nah, just info, ini pas masak capcay menurut aku ini aku terlalu kematangan ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau masak capcay jangan terlalu matang kayak aku gini. Oke, lanjut kita ke menu yang terakhir. Aku udah persiapan untuk bikin bihun goreng cabai hijau. Jadi semua sesuai request ya. Yang pertama kita goreng dulu untuk bawang merahnya. Nah, bawang merah ini nanti untuk taburan di bihun goreng. Kenapa aku goreng bawang dulu? Supaya nanti minyak bekas bawangnya itu bisa kita pakai goreng bihun, yang mana nanti hasilnya lebih wangi. Oke, setelah goreng bawang ini aku bakal rebus untuk air dulu. Ini kalau airnya udah mendidih, api kompornya dimatiin, masukin bihun, ini tinggal diaduk aja sampai dia terpisah, bukan sampai lunak ya. Jadi sampai terpisah gini, langsung angkat dan tiriskan. Lanjut, kalau udah kita bakal tumis untuk bumbunya. Untuk bumbunya sama kayak capcay, bawang putih, kemiri, dan juga lada. Tapi berhubung ladanya habis, jadi nanti kita pakai lada bubuk aja. Kalau bumbunya udah wangi, masukin untuk wortel. Ini aku kasih sayuran juga seperti sawi beserta kol. Untuk sayuran sebenarnya bebas ya teman-teman. Jadi aku pakai yang sekiranya harganya lagi murah aja. Kalau orang usaha cateringan kayak aku gini, usahakan itu cari bahan-bahannya itu yang lagi miring teman-teman. Nah, tadi aku barusan ada masukin cabai hijau. Jadi kalau aku biasanya itu kalau bikin bihun cabai hijau, cabenya itu cukup dibelah dua aja. Jadi dia manjang gitu ya teman-teman. Nanti hasil akhirnya bakalan bagus. Beda lagi kalau teman-teman ngirisnya tipis-tipis miring gitu, nanti dia hasilnya malah nggak kelihatan cabai hijaunya menurut aku. Oke, kalau udah, tadi juga aku udah masukin seasoning ya di bumbunya, dan kita masukin untuk bihun. Tips dari aku, kalau masak bihun banyak seperti ini, usahakan diaduknya pakai tangan aja.
Biasanya kalau aku setelah bihun masuk sebentar itu api kompor dimatiin, tunggu sekitar 5-10 menit sampai dia hangat-hangat kuku, baru kita aduk rata pakai tangan kayak gini. Setelah itu kalau dirasa udah tercampur, baru kita nyalain api kompor lagi dan kita masak sampai dia matang. Nah, kurang lebih seperti ini. Lanjut kita masukin untuk irisan daun bawang seledri. Ini kita masak sampai dia panas lagi, sampai dia matang lagi, dan sampai keluar aroma wangi dari bihun ini. Dan ini dia menu terakhir, bihun goreng cabai hijaunya udah jadi. Ini cantik banget warnanya. Dan sentuhan terakhir, jangan lupa bawang gorengnya ditabur-tabur. Nah, semakin banyak bawang goreng menurut aku nih bihun semakin enak dan wangi ya teman-teman. Nah, ini satu tips dari aku kalau selesai masak mie goreng atau bihun goreng atau apapun wajan kalian lengket, ini nggak usah khawatir ya. Langsung aja dikasih air, nyalain api kompor. Ini cuma 2 menit. Kita masak sebentar kayak gini, dia langsung kalau angkat semua teman-teman yang lengketnya ini di wajan. Oke, sekarang kita ke proses pembakaran ayam. Sebenarnya sih nggak dibakar ya, aku panggang di teflon gitu. Nah, seperti biasa untuk bumbu racikannya aku ya seperti ini. Dikasih margarin lagi, saus cabai, saus tomat, dan aku kasih kecap manis plus madu. Nah, untuk madunya aku kasih sedikit aja karena itu beneran madu ori banget. Aku beli langsung dari peternak madu dan menurut aku harganya itu lumayan ya. Madu 1 botol bekas sirup ABC itu harganya 250.000. Tapi untuk bikin ayam bakar kayak gini rasanya enak banget teman-teman. Teman-teman bebas ya, bisa pakai madu jenis apapun. Dan ini dia hasil ayam bakar aku udah jadi. Ini warnanya cantik, glowing banget teman-teman. Aku tuh mau beli alat bakaran ayam, lupa terus sampai sekarang. Oke, alhamdulillah ini udah jadi semua ayam bakarnya dan totalnya semua ini ada di 56 pieces. Jadi tadi tuh dadakan banget dikabarin kalau nambah 10 porsi lagi. Jadi aku tadi beli ayam lagi temen-temen. Nah, ini udah mateng semua dan untuk sambalnya juga udah aku wadain per cup seperti ini jadi kelihatan lebih rapi. Sayuran seperti biasa, lalapan kita pakai selada dan juga timun. Untuk nasinya udah aku bungkusin, tapi untuk videonya aku skip ya teman-teman karena asli sebenarnya pas bikin video itu aku beneran mandi keringet teman-teman. Aku masak itu mulai dari jam setengah 8 pagi dan selesai di jam setengah 1 siang. Itu pas tengah hari bolong, panas banget. Masak udah selesai dan semua masakan juga udah hangat-hangat kuku. Usahakan sebelum dikemas seperti ini semua bahan makanan ini udah nggak panas ya teman-teman. Khawatirin nanti kalau masih panas dibungkus kayak gini dia mudah basinya. Oke, ini sekarang kita tata seperti biasa. Aku menggunakan box yang ukuran 18x18. Untuk mikanya aku pakai yang sekat 4. Karena di sini seperti biasa kalau untuk harga paket 25.000 aku menggunakan box yang seperti ini. Nah, ini juga ada sedikit kesalahan. Sebenarnya bukan kesalahan sih ya teman-teman, namanya aku masak sambil dikontenin, apalagi sendiri, pasti pak-pik-pek banget. Jadi, aku mau cerita pas masak capcay itu kan aku udah bilang ya, kalau aku masaknya kematangan. Sebetulnya kalau diprediksi aku, yang aku masak itu bakalan bisa dapat 60 porsian malah, tapi karena kematangan jadinya di sini aku malah kurang teman-teman. Di pembungkusan yang terakhir itu ternyata capcaynya tuh kurang 6 porsi, yang mana alhasil aku dadakan bikin capcay ulang lagi untuk 6 porsi itu. Jadi sebisa mungkin kalau masak capcay jangan terlalu kematangan. Kalau aku sih emang agak repot sambil ngonten ya. Oke, finally ini udah jadi semuanya, udah aku tata kurang lebih seperti ini. Untuk ayamnya meskipun 1 kilo dipotong 8, dia masih kelihatan gede ya teman-teman. Dan ini udah selesai semua, tinggal kita bungkus plastik, tutup plastik dan kita tutup, langsung kita antar. Dan ini gak kerasa videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak yang udah nontonin videoku dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat, menginspirasi dan menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.